Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devi Artemisia dari kelas 1451 Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya e-government dalam meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak lain. Di zaman yang serba instan dan modern ini, siapa yang tidak mengenal mengenai bisnis? Bisnis sendiri adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis maupun semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal agar lebih fleksibel dan efisien. E-bisnis terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah e-government. E-government sendiri adalah suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di zaman modern seperti ini. Government dikenal sebagai e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. Pertama, kita menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan e-bisnis, yang kedua, apa yang dimaksud dengan e-government, ketiga, macam-macam e-government, keempat, contoh penerapan e-government pada perusahaan di Indonesia, dan yang terakhir adalah kelebihan serta kekurangan dari e-government sendiri. E-bisnis adalah transaksi yang digunakan tanpa ada kontak fisik. Transaksi diadakan dengan secara elektronik maupun digital. Sesuatu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital. Teknologi informasi dan komunikasi pada bisnis ini digunakan dalam meningkatkan bisnis perusahaan yang mencakup semua aspek yang berorientasi pada profit maupun non-profit suatu perusahaan. Adapun manfaat dan kegunaan dari e-bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi. Yang kedua, efisien serta efektif. Dan yang terakhir adalah peningkatan produktivitas dan keuntungan. E-government adalah penggunaan informasi dan komunikasi teknologi atau biasa disebut dengan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. Selain itu, e-government juga digunakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. E-government berasal dari kata bahasa Inggris yaitu electronic government atau biasa juga disebut dengan e-gov. Untuk dapat mengembangkan e-government dengan baik, diperlukan front office dan back office. Front office adalah orang atau sekelompok orang yang berurusan langsung dengan customer terkait dengan jasa yang ditawarkan. Sedangkan untuk back office adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas mengurusi laporan-laporan penjualan, keuangan, maupun hasil administrasi dan tidak secara langsung melayani konsumen. Berikut ini adalah macam-macam e-government. Yang pertama ada G2C atau biasa dikenal dengan government to citizen. Tipe G2C ini adalah yang paling umum di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi agar tujuan utamanya itu untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat ataupun rakyatnya. Seperti gambar berikut, government to citizen ini memberikan layanan berupa pendidikan, kesehatan, membayar pajak, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada government to business atau biasa disebut dengan G2B. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintah adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian di suatu negara tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, agar roda perekonomiannya dapat berjalan dengan baik. Government to business ini memberikan layanan misalnya berupa pembayaran pajak, transportasi, asuransi, ataupun layanan-layanan lainnya. Lalu yang ketiga, ada government to employee atau biasa disebut dengan G2G. Di era globalisasi ini terlihat jelas ada kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke harinya. Oleh karena itu, G2G ini sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara. Lalu, ada government to employee atau government yang memberikan keuntungan bagi stakeholder. Diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau karyawan pemerintah. Hal ini juga bisa termasuk dalam pegawai swasta ataupun karyawan swasta, tidak hanya dalam negeri saja. Kemudian ada penerapan e-government di Indonesia. Yang pertama adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau biasa disebut dengan BPPT. BPPT adalah salah satu bagian pemerintah yang sudah mengembangkan sebuah sistem TIUS atau biasa dikenal dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan akan terjadinya kemungkinan tsunami di suatu daerah. Apabila pusat
menerima sinyal dari satelit suatu daerah yang terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirine mana yang akan dibunyikan. Kemudian sinyal tersebut secara langsung akan diteruskan kepada orang-orang yang berwenang pada suatu wilayah di mana kemungkinan tsunami tersebut akan terjadi. Nanti orang berwenang ini akan menginformasikan kepada masyarakat sekitar apabila akan terjadi tsunami. Kemudian yang kedua ada manajemen integrasi dan pertukaran data atau biasa disebut dengan mantra. Aplikasi Mantra bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda database, aplikasi, dan sistem operasinya. Aplikasi Mantra dapat difungsikan sebagai GSB atau Web API. Sampai saat ini, aplikasi Mantra telah digunakan di Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, BNP 2 TKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Luar Negeri, Pemkab Bangka, Pemkot Pekalongan, dan Pemprov Jawa Barat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari e-government. Kelebihan dari e-government yang pertama adalah memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintah. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam rangka menerapkan pemerintah yang bersih, bebas dari tindak pidana korupsi, dan dari tindakan lainnya. Yang ketiga, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintah. Dan yang terakhir adalah pelayanan servis kepada masyarakat bisa online tanpa harus menunggu jam buka kantor. Kekurangan dari e-government adalah yang pertama, budaya berbagi informasi dan pemerintah masih jarang. Banyak sekali oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, budaya mendokumentasi belum lazim dilakukan oleh para pemerintah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia ini masih kurang sehingga penggunaan teknologi ini masih kurang efektif ataupun maksimal. Yang keempat, tempat akses informasi yang terbatas sehingga masyarakat tidak tahu dengan adanya government ini ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian, kesimpulan yang saya dapatkan dari presentasi saya ini adalah e-government tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan masyarakat maupun pihak lain yang ikut terlibat. E-government dibuat dengan tujuan agar kenyamanan serta aksesibilitas antara pemerintah dengan pihak lain dapat semakin baik dari waktu ke waktunya. Sehingga baik pemerintah sendiri ataupun pihak lain dapat merasakan keuntungan ataupun profitnya. Selain itu, government juga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tanpa harus mengeluarkan usaha lebih. Misalnya, efisiensi dalam waktu, efisiensi tenaga, efisiensi biaya, dan lain sebagainya. Namun, untuk mewujudkan semua ini, pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar tidak terjadi kebocoran data maupun informasi. Pemerintah diharapkan dapat terus menerima saran baik dari masyarakat maupun pihak lain agar hubungan dan kinerja pemerintah dapat semakin baik. Karena prioritas utamanya adalah keamanan. Berikut ini saya sertakan daftar pustaka di mana saya mendapatkan informasi ataupun keterangan tentang presentasi saya ini. Saya juga menyertakan satu video mengenai e-government ataupun penjelasan mengenai e-government. Terima kasih.